Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hairudin Hair. Kali ini saya akan menyampaikan cerita, yaitu Dalam Boncel karangan Ki Umbara. Di kaki Gunung Giriawas ada sebuah kampung. Kampung itu kecil dan terpencil. Rumahnya pun hanya 4-5 buah. Baik rumah maupun halamannya tampak bersih-bersih dan terpelihara. Kampung itu bernama Kandangwesi. Kita masuk ke kampung itu, kita tiba di sebuah rumah yang berbentuk gardu. Penghuni rumah itu bukan asli Kandangwesi. Ia datang dari tempat lain, tetapi sudah lama bertempat tinggal di sana. Kesukaannya ialah memelihara burung perkutut dan kuda. Di halaman depan rumahnya berjulangan tiang-tiang bambu. Tiang-tiang bambu itu tempat mengelat burung-burungnya. Saung-saung sangkar yang ada di puncak tiang-tiang bambu itu masing-masing dihiasi dengan hiasan berupa naga dan dicat indah. Di bawah atap keling rumah bergantungan sangkar-sangkar burung. Ada yang di air mas dan bercat merah. Ada juga yang dirumbai-rumbai dengan untaian merjan dan lain-lain. Burung-burung itu bagus-bagus suaranya. Hampir tiap-tiap pagi yang empunya rumah itu duduk bersila di balai-balai bambu di depan rumahnya, sambil menghadap air kopi yang masih mengepulkan uap dan merokok kelobot memakai kelembak. Didengarkannya suara burung-burungnya itu dengan penuh perhatian. Kadang-kadang ia sampai lupa mengisap rokoknya, karena asiknya ia mendengarkan suara si pacar. Katanya takut tidak terdengar leng ketekungnya. Jadi suaranya gitu ya. Sekali-kali kalau tidak ada pekerjaan, bujang-bujangnya pun diharuskan pula ikut mendengarkan suara burung-burung itu. Mereka diharuskan memuji-muji suara burung-burung itu, meskipun sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Diturut juga perintah induk semangnya itu. Bahkan di antara mereka ada yang mempergunakan kesempatan itu untuk mencari muka. Nah, ternyata dari dulu yang namanya cari muka, ya, yang klunaun, yang enggih, itu dari dulu sudah ada. Ternyata sampai hari ini ada ya. Dan banyak. Tiap-tiap hari Jumat Kliwon, bujangnya yang bernama si bangsa tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan yang lain. Ia diwajibkan memandikan burung-burung itu. Hanya dialah yang dianggap bisa. Di sebelah kanan rumah itu menghadap ke selatan berdirilah sebuah kandang kuda. Ia mempunyai seekor kuda kurung jantan yang sangat dia sayangi. Kuda itu katanya Satria Tinayungan namanya. Yang mengurusnya ialah bujangnya yang bernama Boncel, seorang anak muda yang tampak tua dan badannya tinggi kurus. Pada suatu petang, tatkala si Boncel kembali dari menyabit rumput, tampak induk semangnya telah berdiri dekat kandang. Tiba-tiba ditangkapnya telinga si Boncel, lalu ditarik dan dipelintirnya keras-keras. Kemudian si Boncel didorongnya masuk ke dalam kandang. Ujar induk semangnya, "Lihat olehmu setan, kenapa kandang ini dibiarkan kotor? Kenapa tidak kau bersihkan? Pemalas kau. Bagaimana kalau kuda-kuda ini sakit?" "Belum hamba bersihkan, Tuan. Hamba baru datang dari menyabit rumput," jawab si Boncel sambil gemetar ketakutan. "Melawan kau kepadaku? Kamu hanya pandai gegar sia. Sudah bekerja tidak becus, malas lagi. Hari ini kau takkan kuberi makan." "Setiap pagi dan petang selalu hamba bersihkan, Tuan." "Bohong. Memang sengaja tidak kau bersihkan supaya kudaku mati. Kalau sudah mati engkau akan senang."
Tak usah lagi kau menyabit rumput, anak malas kamu. Sambil berkata begitu, ditendangnya pantat si Boncel sekuat tenaga, sehingga si Boncel jatuh terjerembab. Dan betul, hari itu si Boncel tidak diberi makan, sampai pagi ia tidak makan apa-apa. Di rumah maknya pun tak ada yang dapat dia makan. Bukan sekali itu saja si Boncel tidak diberi makan dan disiksa oleh induk semangnya, tetapi sering, bahkan hampir tiap hari. Bukan karena si Boncel malas dan tidak bisa bekerja, tetapi semata-mata karena bengisnya yang menjadi induk semang. Tak boleh salah sedikit pun. Besok paginya setelah siang benar, barulah si Boncel pergi hendak menyabit rumput. Oleh karena perutnya kosong, sedangkan jalan mendaki terus, baru setengah perjalanan si Boncel sudah berhenti untuk melepaskan lelah. Ia duduk bersandar pada pohon waru yang rindang. Hatinya bukan buatan sedihnya memikirkan nasib dirinya. Sudah ayah dan bundanya miskin, induk semang bengis pula, lalu ia berbaring dengan berbantal tangan. Laparnya sudah tak tertahankan, sambil terentang matanya memandang ke langit tinggi. Tampak awan putih beriring-iring, indah sekali. Angin gunung bertiup sepoi-sepoi, lama-lama tertidurlah ia. Entah berapa jam ia tertidur, ia baru bangun ketika badannya tertimpa air hujan. Cepat-cepat ia bangkit, diambilnya sabit dan sundungnya. Tahu ya sundung ya? Sundung itu alat untuk membawa barang yang terbuat dari bambu kecil. Maksudnya akan segera menyabit rumput, tetapi ia tak jadi pergi karena hujan makin lama turun makin lebat. Ia kembali ke bawah pohon waru untuk berteduh, tetapi karena hujan sangat deras, tak urung badannya basah kuyup juga. Seluruh badannya gemetar kedinginan. Waktu matahari sudah hampir terbenam, hujan masih tetap juga besar. Ia tahu bahwa ia belum mendapat rumput selembar pun. Habis jangankan menyabit rumput, memegang sabit pun ia tak kuasa karena kedinginan itu. Maka timbullah rasa takutnya yang amat sangat kepada induk semangnya. Tak salah lagi kalau aku pulang, tak membawa rumput, aku pasti akan disiksa, pikirnya. Sudah terbayang di matanya ia dipukuli setengah mati. Oleh karena itu, bulatlah sudah hatinya, ia akan melarikan diri. Tak peduli kemana asal jauh dari induk semangnya yang bengis itu. Maka berangkatlah ia meninggalkan pohon waru itu, berjalan mendaki jalan setapak. Hujan sudah reda, tetapi hari mulai gelap. Meskipun begitu, ia terus juga berjalan. Kadang-kadang menerobos rumpun-rumpun kaso dan alang-alang tempat babi hutan bersarang dan tempat harimau menyembunyikan diri. Tetapi ia tidak takut diserang babi hutan, tidak takut diterkam macan. Pikirnya, matilah kalau harus mati dan hiduplah kalau harus hidup. Ia berjalan terus, lupa akan laparnya, lupa akan lelahnya. Kakinya luka-luka karena duri pun tidak dihiraukannya. Pikirannya hanya tertuju kepada yang satu, ingin cepat-cepat menjauh dari induk semang. Ketika hari telah gelap gulita, si Boncel bingung di mana ia akan tidur. Tiba-tiba di dalam terang kilat, tidak jauh dari tempatnya berdiri, tampak olehnya sebuah teratak. Dengan susah payah, dengan berjalan meraba-raba, tercapai olehnya teratak itu. Tahu teratak ya? Teratak itu saung yang ada di tepi sawah. Ya. Malam itu ia tidur di sana, tidurnya tidak bisa nyenyak karena seluruh tubuhnya terasa sakit-sakit. Lain daripada itu, kakinya yang luka-luka kena duri, perihnya bukan main. Ditambah pula perutnya melilit-lilit karena lapar. Pagi-pagi benar ia sudah berangkat lagi meneruskan perjalanannya. Yang dimakannya hanyalah daun-daun muda dan umbi-umbian.
dan kadang-kadang juga buah-buahan hutan. Ia berjalan terus masuk ke hutan, keluar hutan, lurus menuju ke arah timur, pikirnya, sampai kemanapun jadi. Pada suatu hari, ketika ia sedang melepaskan lelah di bawah sebuah pohon yang rindang, tiba-tiba dari jauh terdengar olehnya salak anjing, disusul dengan teriakan pemburu-pemburu. Sayup-sayup antara ada dengan tiada, si Boncel girang sekali. Ia akan bertemu dengan manusia. Cepat-cepat ia bangkit, lalu memasang telinganya. Lama-lama makin jelas suara salak anjing itu. Si Boncel siap dengan pemukul yang dia buat dari dalam dahan kopi. Tampak olehnya kijang yang dikejar-kejar anjing itu lari menuju ke arah dia. Maka berteriak-teriaklah ia. Hu, 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 hau, wah, 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 hu. Melihat ada yang mencegat, cepat-cepat kijang itu berbalik lalu menyerang anjing yang mengejarnya. Secepat kilat anjing itu menghindar. Anjing-anjing yang lain berdatangan lalu beramai-ramai menyalaki kijang yang mogok itu. Anjing-anjing itu pelit-pelit, tak satu pun ada yang mau mendekat. Ketakutan ya. Mereka menyalak-nyalak sambil berlindung di balik-balik tunggul. Kalau kijang itu menyambar, mereka berkelit. Melihat tanduk kijang yang begitu tajam, si Boncel merasa ngeri juga. Kalau tanduk itu mengenai perut anjing, tentu usus anjing itu akan berantakan. Kalau mengenai lehernya, pasti akan putus sekaligus. Karena semak-semak pun berterbangan, laksana dibabat dengan parang yang tajam. Kebetulan, tatkala kijang itu sedang menyambar ke sana menyambar kemari, pemburu-pemburu itu berdatangan. Ketika kijang itu melihat manusia, ditinggalkannya anjing-anjing itu lalu berbalik menyerang salah seorang dari pemburu-pemburu itu. Tetapi dengan tangkas pemburu itu mengelak. Dan secepat kilat pula pemukulnya mengenai pangkal telinga kijang itu. Karena kerasnya pukulan itu, kijang yang telah kepayahan itu roboh seketika. Seekor anjing cepat-cepat menerkam leher kijang itu. Sehingga kijang itu menjadi tak berdaya sama sekali. Dengan cekatan seorang pemburu datang menyembelihnya. Para pemburu lalu bersorak-sorak itu. Wah, bukan main besarnya kijang ini. Ya, paman, kata si Boncel tiba-tiba dari belakang seorang pemburu. Betul. Hai, siapa engkau ini? Saya yang menghalau kijang ini dari depan, sehingga kijang itu berbalik lagi. Kalau dia tidak saya teriaki, tentu anjing itu akan kehilangan jejak. Begitu. Tetapi siapakah engkau ini? Seorang diri ada di tengah hutan, tanya pemburu yang dituakan oleh teman-teman. Saya orang tersesat, paman, jawab si Boncel. Lalu diceritakannya kesengsaraannya sejak ia meninggalkan rumah induk semangnya sampai kepada meneriaki kijang itu. Sudah 2 hari 2 malam saya tidak bertemu dengan nasi, paman, kata si Boncel mengakhiri ceritanya. Kalau begitu sekarang engkau sangat lapar ya nak? Betul paman, kasihan. Makanlah nasi bekal saya. Tetapi tidak ada lauk pauknya, hanya cabai dan garam, katanya sambil mengeluarkan bungkusan nasi dari dalam kojaknya. Lalu diberikannya kepada si Boncel. Si Boncel menerimanya dengan gemetar, lalu makanlah ia dengan lahapnya. Selesai makan, selesai ya, sampai selesai makan. Terima kasih.